المتكبرون والغافلون مصروفون عن آيات الله وعن فهم أسراره وعن مشاهدة أنواره. Orang yang sombong dan orang yang lalai dari Allah masrufun, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipalingkan oleh Allah daripada memahami rahasia-rahasia daripada kehebatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sombong dan orang yang lalai daripada Allah, dia cenderung tidak memperhatikan apa maksud dan tujuan daripada dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong, orang lalai, dia cenderung dia tidak paham buat apa sih adanya syariat, buat apa sih dia menyembah Allah, kenapa dia harus taat kepada Allah, kenapa dia harus ikut dengan perintah baginda Nabi SAW. Kenapa dia tidak paham? Karena dia memiliki sifat lalai. Kenapa dia tidak mengerti? Karena dia memiliki kesombongan. Orang yang sombong dan orang yang lalai itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makna dan tujuan keberadaan daripada syariat Islam. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabila rusydi la yattakhidhu wa yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhu wa yaraw sabila rusydi la yattakhiduhu sabila wa yaraw sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Dzalika bi annahum hafidz Qur'an. Sama-sama lupa. Wa kanu anha ghafilin, ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu anha ghafilin. Kenapa mereka dipalingkan? Disebabkan mereka lalai daripada apa yang telah diajarkan dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sombong dan lalai ini merupakan penyakit hati, kata Imam Haddad. Fal kibru wal ghaflatu min amradil qalbi allati la yatahayya'ul qalbu wa yata'ahhalu li fahmi ayatillahi ta'ala ma lam yashu minha. Orang kalau dia sudah punya kesombongan dalam hati, dia ada kelalaian dalam dirinya, maka tidak ada harapan baginya untuk dia bisa dekat dengan Allah, kecuali dia sadar daripada kesalahan yang ada pada dirinya. Dia mau hilangkan kesombongannya, dia mau bangun daripada kelalaiannya, maka baru dia ada kemungkinan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia belum bangun, kalau dia belum sadar, kalau dia belum mengerti, dia belum mau melawan daripada sifat sombongnya, maka dia tidak akan pernah bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan yatba', menutup. Kalau yatba' itu bisa juga diartikan distempel. Biasanya kalau sudah distempel itu artinya sudah sah, artinya dia tidak ada celah lagi. Mutakabbirin jabbar itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemungkinan lagi untuk dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalau Allah masih memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba tersebut, lalu dia mau sadar, lalu dia mau bertaubat, maka dia akan dekat dengan Allah dengan syarat dia mau menyingkirkan daripada sifat sombong dan lalainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya sifat sombong itulah yang menjadi sebab iblis tidak mau taat kepada Allah. Iblis sebelum ini dia dekat dengan Allah, termasuk di antara makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala awalnya. Lalu disebabkan kibir, ana khairun minhu. 3 kata, ana khairun minhu. Dia tak mau sujud kepada Nabi Adam, tak mau taat kepada Allah, gara-gara ucapan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam ini kau buat dia dari tanah. Bagaimana mungkin yang api mau tunduk kepada tanah dia? Perasaan yang sombong yang ada dalam diri iblis itu
menjadi sebab dia dimurkai dan dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Selama-lamanya. Karena sampai sekarang iblis, kalau dia ditanya, apakah kamu menyesal? Dia jawab enggak. Karena tetap dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Nah, itulah sebab bahwa orang yang memiliki sifat kesombongan, maka dia akan mendapatkan laknat yang sama dengan laknat iblis. Ya, berarti dalam dirinya ada sifat-sifat iblis. Kalau orang sudah di dalamnya ada sifat iblis, maka tidak ada harapan kebaikan bagi diri orang tersebut. Ya. Jadi itu yang harus kita sadarkan diri kita sekarang. Ta'udzubillah, jangan sampai ada dalam diri kita ini sifat-sifat kesombongan. Jangan sampai dalam diri kita ini ada hal-hal kelalaian. Jangan sampai kita ini jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah, jauh dari ibadah, jauh dari syariat, jauh dari sunnah, jauh daripada yang wajib lagi. Ya, jangan sampai kita jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita sudah lalai, kalau orang sombong, dia tahu dirinya sombong. Kalau orang sombong itu dia tahu dirinya sombong. Ini kalau orang lalai, dia tidak sadar terkadang. Dia tidak tahu bahwa dirinya ini sedang berjalan semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia lalai, karena dia tidak peduli. Nah, itu jangan sampai kita ini tenggelam di dalam lautan kelalaian kita, sehingga kita tidak sadar bahwa yang kita perbuat sekarang ini justru menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terus yang kita ingatkan dalam diri kita. Jangan sampai ada rasa sombong, jangan sampai ada sifat atau kelalaian dalam diri kita, untuk kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang la yarjuna liqa'ana, yang tidak berharap untuk bertemu dengan Allah, ya, artinya dia tidak dekat dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya, suka dengan kehidupan dunia dan tenang dan tumakninah untuk mau hidup di dunia, dan senantiasa lalai terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka apa balasan buat yang empat ini? Ulaika ma'wahum nar. Dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Masuk dalam api neraka ini ada yang selama-lamanya wal'iyadzubillah, ada yang mampir. Ada orang masuk neraka mampir, ada. Tapi mampirnya bukan sehari dua hari, ya. Bisa jadi dia itu sehari dua hari, 1 tahunnya hari kiamat. Ya. Tapi seharinya hari kiamat itu dalam riwayat ada bilang 1000 tahunnya dunia. Ada lagi yang dalam Al-Quran menyampaikan 50 alfasanah, 50.000 tahun satu harinya hari kiamat itu 50.000 tahun kehidupan dunia. Artinya dia nanti akan coba mampir tuh 1 juta, 2 juta, 3 juta tahun. Ya. Jadi jangan kita pilih jalur mampir, ya. Kita pilih jalur yang cepetan. Tidak apa-apa sudah ya Allah, tidak apa-apa masuk surga walaupun mampir-mampir. Tidak usah, tidak enak mampir. Tidak enak mampir. Ambil jalan yang langsung kalau bisa. Makanya ulama mereka mengajarkan kita kalau minta masuk surga, jangan masuk surga yang pakai hisab, yang tanpa hisab. Karena pakai hisab saja itu susah. Makanya minta ya masuk surga tanpa hisab. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang memiliki kelalaian, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarkan diri kita, hapuskan sifat kesombongan. Tidak ada maknanya kita sombong. Di dunia ini tidak ada maknanya kita sombong. Saya sombong punya rumah, ya, sombong punya mobil. Yang kasih mobil siapa? Yang kasih rezeki siapa? Yang kasih adalah Allah. Ya. Sombong bisa makan yang enak, yang ngasih makan Allah. Sombong punya rumah banyak, yang ngasih rumah Allah. Sombong memiliki harta banyak, yang ngasih harta Allah. Kita tidak berdaya untuk mendapatkan itu semua. Semuanya datang dari Allah. Apakah bisa kita mau sombong dari pemberian orang? Antum kasih anak mobil, ya. Malulah kalau orang pergi sombong. Oh, saya punya mobil. Malu dong, ketahuan nanti sama teman yang ngasih tadi. Yuk, ini dia baru dikasih mobil aja kesombongnya. Saya yang ngasih aja tidak pernah sombong. Nah, itulah dia, apalagi dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada perasaan sombong di dalam diri kita yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana